Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aldian Baroka akan mencoba menjelaskan dua resume artikel internasional yang telah saya buat beserta perbedaan apa saja yang ada pada kedua artikel tersebut. Kita masuk pada artikel yang pertama, yaitu The Influence of Competency, Independency, and Professionalism on Audit Quality, Empirical Study in Accounting Firm in Central Java. Bagian pertama, latar belakang. Audit adalah proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang ada antara manajer dan pemegang saham. Untuk alasan ini, pihak ketiga seperti akuntan publik diperlukan, yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditor terhadap laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen. Dalam menjalankan auditnya, seorang auditor harus dipandu oleh standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tanggung jawab profesional, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis untuk auditor dalam menjalankan profesinya. Profesi akuntan publik adalah profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik, publik berharap penilaian yang bebas dan tidak memihak atas informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Auditor adalah layanan audit yang bertindak sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan publik di bidang yang berkaitan dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepercayaan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material dan apakah disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Kualitas audit adalah semua kemungkinan di mana auditor ketika mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit. Dalam hal menentukan kualitas audit, yaitu kompetensi dan independensi mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Bukan hanya kompetensi dan independensi, tetapi seorang auditor juga harus memiliki sikap profesionalisme. Profesionalisme adalah tanggung jawab yang lebih dari memenuhi tugas yang dikenakan kepadanya dan lebih dari sekadar memenuhi hukum dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini merupakan persyaratan utama bagi auditor eksternal seperti auditor di kantor akuntan publik, karena dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang lebih luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan luas tentang kompleksitas modern. Auditor memiliki peran penting dalam validasi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas untuk mengurangi ketidakharmonisan yang terjadi antara manajemen dan pemilik. Namun demikian, dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi atau kinerja perusahaan terlihat sukses. Salah satunya terjamin dari laba yang lebih tinggi untuk menciptakan hadiah. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya kasus-kasus perusahaan yang jatuh dan gagal bisnis, yang sering dikaitkan dengan kegagalan auditor. Selain itu, ini dapat mengancam kredibilitas auditor sebagai pihak yang ditugaskan menambahkan kredibilitas pada laporan keuangan. Ancaman ini semakin mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Sekarang kita masuk dalam bagian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Total populasi penelitian ini ada 70 auditor. Sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP Budiman, Wawan, Pamuji Tegal, KAP Wartono dan rekan di Surakarta, KAP Sofian Wongsaro di Semarang, KAP Helianto dan Mitra Cabang Semarang, di mana masing-masing kantor akuntan publik diambil supervisor, auditor senior, auditor junior, dan staf audit. Karena penelitian ini ingin melihat tingkat kompetensi, independensi, dan profesionalisme dalam mempengaruhi kualitas audit auditor. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan langsung atau tidak langsung. Metode langsung dengan pergi secara langsung ke KAP, sedangkan metode tidak langsung menggunakan survei online dengan Google Form.
Sekarang kita masuk dalam bagian hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Hasil pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi membantu auditor untuk menyelesaikan audit secara efektif. Semakin tinggi kompetensi auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Yang kedua, pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Penelitian ini menyeratkan bahwa sikap mental independensi bebas dari pengaruh tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti bahwa auditor jujur dalam mempertimbangkan fakta dan ada pertimbangan objektif yang tidak memihak pada auditor dalam merumuskan dan mengekspresikan pendapatnya, yang menyatakan bahwa independensi tinggi akan menghasilkan audit berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi auditor dalam membuat keputusan tentang perilaku mereka. Dengan profesionalisme yang tinggi, akan menghasilkan audit berkualitas tinggi pula. Sekarang kita masuk dalam artikel yang kedua, yang berjudul Effect of Audit Fees on Audit Quality Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria. Bagian yang pertama, latar belakang. Masalah agensi yang berasal dari pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan melahirkan kebutuhan akan jasa audit eksternal, sementara kegiatan harian perusahaan berada pada poros kendali manajer, yang mungkin atau tidak mungkin memiliki kepemilikan saham yang bernilai signifikan di perusahaan. Kepemilikan perusahaan ini berada di tangan investor yang merupakan pemegang saham. Ini menyeratkan bahwa ada klaim residual pada sumber daya perusahaan oleh pemegang saham dan manajemen, berkewajiban untuk memberikan pengelolaan sumber daya kepada pemegang saham, biasanya melalui laporan keuangan secara berkala. Untuk memastikan keandalan laporan keuangan tersedia untuk umum, biasanya pernyataan tersebut didestrisifikasi oleh auditor yang ditunjuk, yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang memberikan kredibilitas pada laporan keuangan dari perspektif pengguna melalui pemeriksaan independen atas laporan keuangan tersebut. Tujuan utama penugasan audit adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik dan dapat diterima. Selain itu, dalam beberapa kali atau beberapa penelitian terhadap kualitas laporan audit telah meningkat pesat. Beberapa faktor ditemukan berkontribusi pada fakta ini, yang berasal dari semakin pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik setelah skandal akuntansi yang sangat dipublikasi di Nigeria dan seluruh dunia, yaitu runtuhnya banyak perusahaan besar seperti Com dan Enron di Amerika Serikat, serta Cadbury Nigerian PLC dan Lever Brothers PLC di Nigeria, telah dikaitkan dengan kualitas audit yang buruk yang ditelusuri dari perspektif kurangnya independensi auditor. Adopsi praktik akuntansi yang dipertanyakan oleh beberapa perusahaan di Nigeria dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan independensi auditor dipertanyakan. Dengan demikian membuat kredibilitas profesi akuntan diragukan. Meskipun dimungkinkan bagi auditor untuk mempertahankan kualitas audit dengan pengurangan biaya marginal, komite audit perusahaan harus memastikan bahwa mereka memberitahu dewan tentang segala risiko yang terkait dengan pengurangan biaya audit. Studi yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sangat banyak dalam literatur, baik di dalam ataupun luar Afrika. Dan biaya audit antara lain ditemukan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit, tetapi dengan perbedaan. Melihat ke arah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas audit. Misalnya Fitriani tahun 2006 mempelajari dampak biaya audit abnormal terhadap kualitas audit di Indonesia. Ditemukan bahwa hubungan negatif antara biaya audit abnormal dan kualitas audit. Menurut mereka, rotasi wajib perusahaan audit dan adanya persaingan yang tinggi dalam pasar audit Indonesia dapat mendorong diskon biaya audit untuk lebih meningkatkan kualitas audit. Sekarang kita masuk dalam tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit. Sedangkan ada tujuan khusus, yaitu yang pertama menyelidiki hubungan antara biaya audit dan kualitas audit perusahaan semen yang berada di Nigeria. Yang kedua, memeriksa keterkaitan antara masa kerja auditor dan kualitas audit perusahaan semen yang berada di Nigeria. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antara ukuran klien dan kualitas audit perusahaan semen yang berada di Nigeria. Sekarang kita masuk dalam metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian historis dan penelitian deskriptif. Dengan populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan manufaktur semen di Nigeria yang meliputi Semen Bua, Unichem, Semen Curah Timur, Purecam, Ibecom, Semen Dangote, Lafarge Amerika, Semen Asaka, dan perusahaan semen Nigeria Utara. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih ukuran sampel dari 4 perusahaan tersebut, yaitu
Semen Dangote, Lafarge Amerika, Semen Asaka, dan perusahaan semen Nigeria Utara. Perusahaan-perusahaan ini dipilih menjadi satu-satunya perusahaan semen yang dikutip di Nigeria. Data sekunder yang mencakup periode selama 6 tahun dimulai dari tahun 2010 sampai 2015 digunakan untuk penelitian ini, dan data tersebut bersumber dari laporan tahunan yang telah diaudit oleh perusahaan sampling. Regresi berganda menggunakan metode estimasi kuadrat kecil biasa atau OLS, dan korelasi diadopsi sebagai teknik analisis data untuk penelitian ini. Kita masuk dalam hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antar tiap variabel. Ini menunjukkan adanya hubungan antara biaya audit dengan kualitas audit. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Studi ini menguji secara empiris hubungan antar kualitas audit dan biaya audit, serta faktor-faktor terkait lainnya, termasuk masa kerja audit, ukuran klien, dan rasio leverage. Menggunakan data dari 4 perusahaan manufaktur semen yang ada di Nigeria yang antara tahun 2010 dan 2015. Hasilnya mengungkapkan bahwa hubungan semacam itu memang ada. Kualitas audit ditemukan secara signifikan terkait dengan biaya audit dengan hubungan positif. Hubungan positif menyiratkan bahwa kualitas audit bergantung pada biaya audit. Semakin tinggi biaya audit, maka pekerjaan audit akan lebih kualitatif dan andal. Untuk tujuan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas audit dan biaya audit adalah positif dan berhubungan signifikan. Dari pemaparan kedua artikel internasional tersebut, dapat saya simpulkan beberapa perbedaan. Yang pertama, pada artikel yang pertama, variabel yang dibuat berdasarkan sifat dari auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pada artikel yang kedua, variabel yang dibuat merupakan imbalan yang diterima auditor selama mengaudit yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Yang kedua, hasil penelitian audit pada artikel yang pertama hanya berpengaruh pada konteks auditor atau kantor akuntan publik saja. Sedangkan, untuk hasil penelitian artikel yang kedua dapat dipakai seluruh perusahaan, terutama perusahaan semen. Demikian penjelasan saya tentang resume 2 artikel internasional yang telah saya buat beserta perbedaannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.